Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sehat? Alhamdulillah. Setelah bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Rasulullah karena sudah membuat ibu menjadi mulia di hadapan Allah dengan berselawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi urutannya begitu, Allah dulu, Rasulullah. Saya ceramah ini di 3 arah. 1, nanti habis itu ke kanan, 2, habis itu ke 3, belakang juga minta. Nah, jadi mohon yang kanan kiri sabar supaya saya fokus. Boleh? Saya urus ibu-ibu ini dulu. Ya, habis ibu-ibu ini baru saya pindah ke kanan bapak-bapak. Habis itu baru saya ke kanan anak-anak muda. Habis itu baru mereka yang ini, pokoknya orang yang dekat masjid. Setuju? Oke. Sampai mana tadi? Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Berselawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berterima kasih kepada orang yang membawa saya kemari tadi, Bapak Wakil Bupati Abdiya, disambut oleh Wakil Bupati Aceh Selatan, didoakan oleh para abu, para abi, para tengku, para tuan guru, alim ulama yang membawa berkeliling saya di 23 kabupaten kota. Itulah dia Tengku Haji Fadil Rahmi. Mudah-mudahan mereka-mereka yang berjasa ini dipanjangkan Allah umurnya, disehatkan Allah badannya, anak istrinya sakinah mawaddah warahmah, yang belum menikah supaya dapat jodoh cepat, yang sudah nikah bisa nikah sekali lagi. Mana tahu istrinya meninggal. Kamu jangan marah dulu. Yang di hadapan saya ini ibu-ibu semua, betul? Ada beberapa bapak-bapak. Mereka ini mengamankan. Kenapa Ustadz Somad perlu dikawal banyak-banyak? Ada polisi, ada tentara, ada Satpol PP. Memangnya Aceh Selatan ini tidak aman? Kenapa banyak betul pengawalnya? Karena takut serangan emak-emak garis keras. Kira-kira mana yang lebih terhormat dan lebih mulia, ibu-ibu ini atau bapak-bapak tentara, polisi dan Satpol PP? Satpol PP, polisi, tentara, mereka ini gagah perkasa, mereka ini dilahirkan oleh perempuan. Betul? Ada yang dilahirkan dari tabung gas? Tak ada. Jadi kalau begitu mana yang lebih hebat? Satpol PP, polisi, tentara atau ibu-ibu? Ibu-ibu lah yang berjasa sehingga mereka lahir ke atas dunia. Betul? Tolong fotokan kami dengan Pak Polisi. Masya Allah. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak TNI, Polri, Satpol PP. Kita doakan mereka amanah mengemban tugas ini supaya mereka juga masuk surga karena tugas mereka ini. Amin. Ya Rasulullah, siapa yang paling berhak mendapatkan bakti Abdul Somad sebagai anak? Siapa yang paling berhak mendapatkan cium tangannya? Siapa yang paling berhak diberinya makanan, pakaian, cinta dan kasih sayang?
ummuka ibumu, ummuka ibumu, ummuka ibumu. Habis itu baru bapak. Laki-laki cuma dapat satu, perempuan dapat tiga. Kenapa ibu dapat tiga? Saya pun iri saya. Kenapa mereka dapat tiga? Ternyata mereka bisa melakukan tiga yang tak bisa dilakukan laki-laki. Mereka bisa mengandung. Ada bapak yang bisa mengandung? Mereka bisa melahirkan. Ada laki-laki bisa melahirkan? Mereka bisa menyusukan. Makanya kalau ada laki-laki yang mau dapat tiga, cobalah yang tiga. Hari ini ibu-ibu punya anak tidak bisa datang pengajian. Itu bukan orang Aceh Selatan. Di Aceh Selatan, ibu-ibu yang punya anak kecil, anaknya pun dibawanya datang ikut pengajian. Anak-anaknya ini yang akan menjadi tentara polisi yang menjadi menolong agama Allah di masa akan datang. Nah, kenapa ibu-ibu ini datang ke pengajian padahal panas, padahal matahari menyengat, padahal kipas angin tak ada? Kenapa mereka datang? Karena mereka adalah perempuan-perempuan yang solehah. Ad-dunya mata. Dunia ini kenikmatan, punya ruko kenikmatan, punya toko kenikmatan. Dunia mata, dunia ini kenikmatan. Wa khairu mata'iha, sebaik-baik kenikmatan adalah al-mar'atus solihah, istri yang solihah. Ini semua yang hadir di hadapan saya ini adalah perempuan-perempuan yang sudah lulus fit and proper test. Kenapa begitu? Mereka lulus panas, mereka lulus ujian berdesak-desakan, mereka lulus panas berkeringat, tapi tak ada satupun yang membuka jilbabnya. Betul? Di tempat lain, di ruang tertutup pakai AC pun tak pakai jilbab, rambut naik ke atas macam habis disambar petir. 3 warna, merah, kuning, kelabu, kuku hitam panjang. Gimana ceboknya? Saya kalau nengok perempuan kuku panjang sebelah kiri, gimana cebok? Pagi-pagi masak bakwan, kidal pula itu, kibus, kidal busuk. Suaminya makan, enak ya mah? Iya. Apa resepnya? Tapi yang di hadapan saya ini adalah perempuan-perempuan yang solehah. Beruntung bapak-bapak, bertuah suami ibu-ibu sekalian. Bapak, saya mau pergi pengajian Ustaz Abdul Somad. Pergilah. Abang gak ikut, abang mau main gaple dulu sebentar. Memanglah laki Fir'aun. Tapi ibu sabar saja. Bapaknya baik, bapaknya nabi, bukan ustad, bukan tengku. Bapaknya nabi, tapi karena istrinya tak baik. Kira-kira kalau bapaknya nabi, istrinya tak baik, anaknya baik apa tak baik? Contohnya Kan'an anak durhaka, nama bapaknya Nuh alaihi salam. Bahasa Arabnya Nuh. Orang barat payah bilang Nuh. Siapa namanya? Noah. Nuh punya anak durhaka bernama Kan'an, istri Nuh, istri yang jahat. Ditulis dalam Al-Quran, mathalul ladzina kafaru. Allah berikan contoh kepada perempuan-perempuan yang kafir, yang jahat. Siapa itu? Imra'atan Nuh wa imra'atan Lut, istri Nuh dan istri Nabi Lut. Ternyata suami baik, bibit yang baik ditanam di tanah yang baik, muncul bunga mawar, muncul bunga melati, bunga yang indah. Oh, ini bunga plastik.
bibitnya baik, ditanam di tanah yang baik, tumbuh bunga mawar, dicium harum semerbak, dilihat sejuk dipandang mata. Tapi kalau bibit yang baik ditanam di tanah yang tak baik, tumbuh bunga, ditengok tak sedap, dicium hidung bengkak, bunga kaktus. Maka kenapa anak-anak baik, kenapa anak-anak lahir, anak-anak soleh solehah? Karena bapaknya baik, disemai di tanah yang baik. Inilah pentingnya mendidik anak perempuan, pendidikan agama. Pengajian selesai, Ustaz Abdul Somad ceramah, tausiah, tabligh akbar, habis itu dia pulang. Lalu kemudian siapa yang melanjutkan ini? Makanya anak-anak ibu yang perempuan, masukkan ke dayah, masukkan ke pesantren. Sudah? Yang sudah memasukkan anak ke dayah, alhamdulillah. Yang belum memasukkan, na'udzu. Yang sudah dikasih tahu enggak juga mau memasukkan, inna. Ibu kenapa bawa timba? Pembangunan Masjid Baitur Rahim Kota Pajar, sebar ke belakang, bawa. Memang yang cari duit bapak, tapi yang megang dompet di sini, duit-duit itu semua berada. Makanya saya ceramah duluan di sini. Anakku, naikkan satu timba itu ke atas, karena ikan-ikan besar di sini. Di tempat-tempat lain biasanya uang sumbangan ini pakai kotak. Kotak betul datang. Baru disebut kotak, datang betul kotak. Duit yang masuk ke kotak itulah yang akan dibawa duit yang di dompet ada orang mati bawa dompet. Oleh sebab itu maka ibu kalau mau bawa mati, masukkan ke timba itu sama-sama dompetnya sekalian. Duit disimpan, disimpan di bawah bantal, disimpan dalam lemari. Mati, akhirnya duit simpanan ibu diambil bapak untuk modal kawin. Mengaku semua. Oleh sebab itu bu, yang punya cincin, yang punya gelang, yang punya rantai, yang punya subang, yang punya anting, masukkan ke timba-timba itu. Untuk apa ibu simpan-simpan daripada modal mereka? Betul? Betul kata mereka pak. Oleh sebab itu maka baiknya Aceh, baiknya Aceh Selatan, baiknya Indonesia karena perempuannya baik. An-Nisa, apa arti An-Nisa? Perempuan. An-Nisa imadul bilad, perempuan adalah tiang negara. Kata-kata hikmah yang bijaksana, perempuan tiang negara. Idza salahat salahatil bilad. Kalau perempuannya baik, maka Aceh akan baik. Kalau perempuannya baik, Indonesia akan baik. Kalau perempuannya baik, anak-anak muda akan baik. Tapi kalau sudah perempuannya rusak, roknya pendek, bajunya you can see, perbuatannya maksiat, berjalan dengan yang tak mahram, maka akan hancurlah generasi akan datang. Anaknya tuyul karena emaknya kuntilanak. Tapi kalau emaknya solehah, emaknya taat, jauh dari perbuatan maksiat, maka saya yakin dan percaya Aceh akan tetap menjadi serambi Makkah. Takbir. Saya ceramah di 4. 1, 2, 3, 4.
15 menit, 15 menit, 15 menit, 15 menit, 15 kali 4 60 menit, sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Nanti kalau ada yang nanya, di mana tadi pengajian? Ustadz Abdul Somad pengajian di Stadion Bandung Lautan Api. Ustadz Somad pengajian di lapangan sepak bola tadi malam di Kuta Tring. Tapi di Aceh Selatan di mana ini? Ustadz Somad ceramah di Simpang Jalan. Masya Allah, tabarakallah. Mau ceramah di stadion, mau ceramah di lapangan sepak bola, mau di jalan, tidak penting. Yang penting mengamalkan isi pengajian. Dah, apa aja isi ceramah Ustaz Somad tadi di Kota Pajar? Entah apa-apa aja yang dibahas. Aku tidak ingat, yang ingatnya cuman ada penyebaran timba. Ternyata timba itu yang diingat. Asal timba udah mulai mendekat, jantung pun tak normal. Insya Allah tidak. Karena ibu percaya, tenang saja, karena timba itu dipegang oleh anak-anak pramuka kita. Mereka amanah insya Allah. Jangan khawatir timba itu mereka bawa ke sumur, tidak. Selesai 15 menit. Saya boleh pindah ke kanan? Ke kanan dulu Pak, karena kita kalau makan pakai tangan kah? Kalau sholat afdol imam sebelah kah? Nah, maka saya kanan. Kecuali cebok pakai tangan kiri. Mohon izin Abu, mohon izin Abi, mohon izin Tengku, mohon izin Bapak, saya menghadap ke sebelah kanan. Bapak-bapak sehat semuanya? Apakah bapak-bapak gagah dan perkasa? Apa bukti bapak gagah dan perkasa? Bapak gagah dan perkasa karena mampu menjaga anak-anaknya mendapatkan pendidikan agama. Takbir. Ingat Pak, kalian laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan? Sekarang ada laki-laki waktu ditanya, kamu laki-laki apa perempuan? Sebenarnya Eke laki-laki, sebenarnya perempuan, cuman terjebak di tubuh laki-laki. Bencong. Ini yang di hadapan saya ini adalah laki-laki, maka jadilah kalian be a man. Jadilah laki-laki yang bertanggung jawab. Betul? Laki-laki yang bertanggung jawab bukan laki-laki yang berani membonceng anak gadis orang. Laki-laki yang bertanggung jawab bukan laki-laki yang bonceng sana bonceng sini, bonceng sana bonceng sini, masuk angin gembung. Laki-laki yang bertanggung jawab adalah laki-laki yang berani datang menghadap ke rumah calon mertua, kupinang anakmu dengan bismillah. Mudah-mudahan laki-laki yang lajang-lajang, yang ganteng-ganteng ini dapat jodoh yang baik-baik. Yang bilang amin yang belum nikah. Laki-laki yang gagah perkasa, badannya sehat, tapi ucapan mulutnya tetap tertulis di dinding pintu masuk masjid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebelum kalian nikah, bapak calon mertua memegang tangan kalian, la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hai calon menantuku, siap bapak? Rupanya calon menantunya tentara. Hai calon menantu, siap komandan? Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Siap? Kata Pak Kua, ulang. Bukan siap. Jadi
Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Aku terima anak bapak dengan mahar bentuk cincin tunai. Sah? Sah? Yang lain berkata sah. Ternyata nikah itu tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena tidak cukup rukun dan syarat. Ada yang rusak di sana. Apa yang sudah rusak? Mahar ada, wali ada, saksi ada. Lalu yang membuat ini rusak apa? Mencoblos sebelum hari H. Paham? Ustaz Somad cerita tentang apa? Bukan pilpres. Payah kalau ceramah depan orang kepanasan ya. Menjaga kehormatan. Ustaz salah ini. Mestinya kalau menjaga kehormatan tadi di sana arah perempuan. Yang menjaga kehormatan itu perempuan apa laki-laki? Kalian laki-laki punya adik perempuan, kalian punya laki-laki punya kakak perempuan, kalian laki-laki punya keponakan perempuan, kalian laki-laki punya anak perempuan. Maka perempuan itu kalian yang menjaganya. Kalau ada perempuan keluar rumah dibonceng laki-laki yang tidak mahram, yang salah perempuan apa laki-laki? Laki-laki. Nanti kalau ada datang laki-laki mau membonceng adik kalian, bang, saya bawa adik abang ya, boh. Bang, kami pulang agak lambat nih, jam 12 malam, sampai pagi pun gak apa-apa, bencong aja pulang pagi kok. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Siapa yang tidak masuk surga itu ya Rasulullah? Dayus. Siapa itu dayus? Alladzi la yagharu ala maharimihi, orang yang tak ada cemburu kepada mahramnya. Adiknya dibawa oleh anak lajang, dia diam saja. Anak gadisnya dibonceng orang, dia diam saja. Mana lidahmu, mana suaramu, mana tanganmu? Anak-anak lajang yang gagah dan perkasa ini kalian harus jaga harkat, martabat, kehormatan perempuan. Siap? Takbir. Saya yakin dan percaya anak-anak muda Aceh Selatan adalah anak-anak muda yang pemberani. Mana buktinya? Itu mereka berdiri tak ada pagar pun berani. Mereka yang datang hari ini, mereka yang kepanasan pagi ini, mereka yang akan menjadi calon bupati, wali kota, menteri, gubernur dan presiden di masa akan datang. Dengan syarat apa? Jangan pacaran. Yang sudah pacaran, buanglah mantan pada tempatnya. Sekolah aja kalian bagus-bagus. Jangan ada cinta-cinta nanti setelah tamat. Ustaz Somad ngomong gitu. Memangnya dulu Ustaz waktu kuliah di Mesir ada pacaran? Ini kakak kelas saya, Tengku Haji Fadil Rahmi. Kalau tak percaya tanya deh. Pernah saya pacaran dulu waktu di Mesir? Enggak kan? Enggak mungkin dia bohong. Sekarang kita tanya. Saya tanya sekali lagi Tengku, ada saya pacaran waktu di Mesir dulu? Tidak kan? Tidak ada saya pacaran di Mesir. Kenapa? Karena di Mesir mahasiswa Indonesia 2.400, mahasiswa laki-laki 2.100, mahasiswa perempuan 300. Persaingan ketat. Saya termasuk yang tak dapat. Tapi saya yakin dan percaya sekarang setelah saya viral ini banyak yang menyesal. Yang penting kalian sekolah saja yang bagus. Setelah tamat nanti jadi polisi, jadi tentara, jadi politikus, anggota DPRK, menjadi DPD, menjadi wali kota. Maka insya Allah, jangankan kalian yang ganteng, saya aja yang tak ganteng, yang kurus kering. Coba tengok komen-komen mereka di FB, di YouTube. Apa kata mereka? Ustaz, jadikan aku yang kedua ya. Apalagi kalian, yang penting kalian belajar dengan betul,
jangan pakai narkoba, jangan pakai sabu-sabu, jangan pakai pil anjing gila, jangan pakai nipam, jangan pakai rohipnol, jangan pakai lem kambing. Tertangkap oleh bapak polisi karena memakai sabu-sabu. Keren. Sabu-sabu mahal. Ini beritanya nggak enak. 3 remaja tertangkap dari balik masjid karena mabuk lem kambing. Na'udzubillah. Tapi dilihat dari cahaya matanya, anak muda ini adalah anak-anak muda yang sehat, insya Allah. Amin. Kalau mereka kena narkoba, takkan mungkin mereka tahan kepanasan mendengar ceramah Ustadz Abdul Somad. Takkan mungkin mereka tegak di tiang-tiang, di dinding-dinding, di halaman masjid. Ini pastilah mereka karena taat kepada orang tua dan sayang. Kalau kalian ada bisnis ruko, bukalah toko. Hari ini kenapa toko tutup? Oh, ada pemadam kebakaran. Masya Allah, saya sudah lama ceramah, baru ini pakai pemadam. Dalam rangka memperingati pemadam kebakaran yang 100 tahun. Saksikanlah mereka menyiram emak-emak di Aceh Selatan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah ini memang betul-betul asli. Biasanya saya ceramah, mari kita dengarkan siraman rohani. Ini bukan siraman rohani, siraman jasmani. Ibu-ibu basah tidak apa-apa, basahnya juga menjadi rahmat insya Allah. Amin. Cuman yang dekat tiang listrik jangan pegang tiang, takutnya korslet basah dia. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ceramah ini juga menyejukkan hati dan jiwa. Amin. Jiwa yang panas, jiwa yang kasar, jiwa yang resah. Maka ketika ayat Quran dibacakan, huwallazi anzala sakinata, Allah yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang yang beriman. Anak-anak muda, kami ini sudah tua-tua. Abdul Somad ini tak muda lagi, umur sudah 42 tahun. Saya hitung-hitung insya Allah 2040 mati. Siapa yang akan melanjutkan ini? Yang akan melanjutkan adalah anak-anak muda harapan bangsa. Kalian yang tegak berdiri, maupun yang duduk, maupun yang jongkok. Yang paling enak yang di depan ruku, tenang, adem, ayam, aman, sentosa. Insya Allah kalian yang kena panas pahalanya 2 kali lipat. Adapun mereka yang senang sejuk di depan ruku, pahalanya dibagi 2. 1 untuk mereka, 1 sama yang punya ruku. Semuanya dapat pahala insya Allah. Amin. Ini kenapa adik-adik pramuka tidak ngutip duit mereka? Ini banyak juga duit di sini. Sudah DP-nya habis 15 menit. Belum. Oh, rupanya mereka punya jam juga. Ustadz Somad jangan tipu kami punya jam. Saya cuma ngetes saja. Saya sangka ada orang kepanasan itu hilang kesadaran, Pak. Begitu saya katakan, demikianlah sudah habis, cepatlah Pak Ustadz, aku udah gak tahan lepas. Tapi rupanya di Aceh Selatan tidak begitu. Begitu saya katakan sudah lewat, belum. Berani mengatakan tidak, walaupun kepada Ustadz, apalagi kepada pemimpin. Kalau tidak, katakan tidak. Kalau sesuai, katakan sesuai. Kenapa? Bukan mau menjatuhkan mereka, tapi mau amar ma'ruf nahi munkar. Allahu akbar. La ta'murunna bil ma'ruf. Ajak mereka buat baik, ajak berzikir, ajak baca yasin. Wala tanhauna 'anil munkar. Larang buat munkar. Harus berani mengatakan tidak. Sebagaimana tadi berani mengatakan tidak pada Abdul Somad.
Jangan beraninya cuman karena Abdul Somad, karena dia kurus. Kepada bupati, kepada gubernur, kepada presiden, kepada menteri, diam. Karena takut. Takutlah kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanut taqullah. Takut kepada Allah. Laki-laki yang takut kepada Allah, dia tidak akan menyia-nyiakan istri dan anaknya. Betul? Laki-laki yang takut pada Allah, dia tidak akan merusak dirinya dengan minum khamar, berjudi, berzina. Laki-laki yang takut kepada Allah, dia akan jaga kehormatannya sampai tetes darah penghabisan. Bumi Aceh adalah buminya para ulama. Dari mana Tengku Umar? Dari mana Tengku Umar? Dari mana Cik Ditiro? Dari mana Panglima Polem? Jangankan laki-laki, perempuan pun menjadi pejuang. Dari mana Cut Mutia? Dari mana Cut Nyadin? Perempuannya saja berjuang, perempuannya saja tegar, perempuannya saja mengusir Belanda, apalagi laki-laki. Makanya kalau ada orang Aceh ngaku laki-laki tapi gayanya letoy, loyo, lesu, lunglai, ada jenazah lewat ikut, tak cocok kau hidup di dunia ini. Untuk apa? Ini bumi Aceh melahirkan para ulama, melahirkan para pemimpin yang adil. Sultan Iskandar Muda, Sultan Malikul Saleh, itu adalah raja-raja yang adil dan amanah. Ulama-ulama besar, Syekh Nuruddin Ar-Raniri, Syekh Abdul Rauf As-Singkili, Syekh Muhibbuddin Wali, Syekh Muhammad Wali, Syekh Kerongkali. Maka kalau mau datang belajar, datanglah ke Aceh. Abdul Somad datang ke Aceh ini bukan mau ngajar. Abdul Somad datang ke Aceh mau bersilaturahim. Datang silaturahim, menemui kakak kelasnya. Tiba-tiba diundang ceramah. Tadi malam dari Nagan Raya mau pergi ke Singkil, dihadang sama orang-orang di jalan, nggak boleh lewat. Ceramah dulu. Inilah maka ceramah. Mudah-mudahan yang menghadang ini menghadang baik, masuk surga insyaallah. Habis sama jam kita. Mohon izin Abu Ustadz Somad ini nggak sopan, jalan di depan Abu. Sopan santunnya mana? Yang ini tadi perempuan semua, yang ini tadi laki-laki semua, yang ini campuran. Perempuan ada, laki-lakinya ada, anak kecil ada, anak lajang ada, remaja-remajinya ada. Masya Allah, tabarakallah. Duduk. Bapak Ibu sehat semuanya. Mudah-mudahan yang sakit-sakit diangkat Allah penyakitnya. Mudah-mudahan yang dililit hutang maka dilepaskan Allah dari hutang riba. Tidak ada orang Aceh yang terjebak riba. Kenapa? Karena bank pertama yang berubah menjadi bank syariah adalah Bank Aceh. Takbir. Di mana di Indonesia ini ada dinas syariah? Kampung Abdul Somad di Riau pun tak ada dinas syariah. Di Aceh ada. Di mana di Indonesia ini ada polisi syariah? Di Aceh, dinas syariah, bank syariah, polisi syariah. Jadi kalau begitu yang beruntung ini orang Riau, orang Medan, orang Jambi, orang Palembang apa orang Aceh? Bersyukurlah jadi orang Aceh. Maka saya, kenapa Ustaz sering ceramah ke Aceh? Saya ingin menyampaikan yang sudah kulihat dengan mata kepalaku sendiri. Tidak ada perempuan di Aceh yang tak pakai jilbab. Kenapa? Tidak ada perempuan di Aceh yang pacaran. Kenapa? Karena kalau dia macam-macam, dia akan ditangkap oleh polisi WH, wilayah Hisbah. Saya pulang malam, sampai di taman,
anak lajang, anak gadis pacaran, makan jagung bakar, duduk-duduk pangku-pangku, nyanyi karaoke. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kira-kira bisa tak Ustaz Somad ceramah di depan orang-orang ramai yang sedang pacaran itu? Assalamualaikum ya ayyuhal pacaran. Mana bisa? Ini tidak bisa selesai dengan ceramah. Betul? Ini harus ditangkap oleh polisi syariah. Yang membuat polisi syariah itu siapa? Perda, peraturan daerah. Di Aceh namanya bukan peraturan daerah, namanya kanon. Tidak boleh keluar malam jam sekian tanpa mahram, tidak boleh duduk berdua-duaan. Bahkan di Aceh ada kanon, saya pernah baca di internet. Kalau salah tolong luruskan ya Ustadz, kalau salah tolong luruskan. Ada kanon, saya baca di internet. Syukron Ustadz, jazakumullah. Ada kanon di Aceh, perempuan nggak boleh duduk ngangkang. Pernah dengar itu? Artinya apa? Cara duduknya dijaga, cara berpakaiannya dijaga. Tunjukkan sama saya di mana pramugari yang pakai jilbab. Di mana? Di Aceh. Walaupun dari kampung sana, dari negeri sana, dari kota sana dia tak pakai jilbab. Tapi kalau pesawat sudah mau mendarat, Allah landing. Ladies and gentlemen, kepala beku ditempel semen, landing. Begitu pesawat mau mendarat, pramugari sibuk mencari jilbab. Kenapa pakai jilbab? Karena ada peraturan. Maka Ustadz ceramah, pakailah jilbab. Dari bawah umat disadarkan dengan ceramah, dari atas umat diikat dengan aturan, perda, kanun, undang-undang. Siapa yang membuat kanon? Siapa yang buat kanon? DPR. Siapa yang memilih DPR? Paham? Ngerti? Kira-kira yang berkuasa di negeri ini pejabat apa rakyat? Rakyat. Pejabat-pejabat itu diangkat oleh rakyat. Betul? DPR itu diangkat oleh siapa yang mengangkat mereka? Rakyat. Maka rakyat yang sudah ngaji, rakyat yang sudah pakai jilbab, rakyat yang sudah bebas dari riba, mesti memilih wakil pemimpin yang juga sama berkomitmen kepada syariat Islam. Takbir. Kenapa bisa naik DPR pecandu narkoba? Karena yang milihnya orang sakau. Betul apa salah omongan saya? Karena orang yang sudah sholat, orang yang sudah pakai jilbab, orang yang sudah bebas dari riba, pasti dia akan menolong syariat Allah. Kalian yang sanggup menolong dengan uang, tolong dengan uang. Yang sanggup menolong dengan kekuasaan, dengan tanda tangan, tolong dengan kekuasaan. Tapi rakyat yang tidak bisa menolong dengan kekuasaan, tolonglah dengan memilih pemimpin-pemimpin yang adil dan amanah. Amin. Nampaknya Ustaz Somad ini nyalek ini. Enggak, saya tidak caleg. Foto saya tidak ada di dinding-dinding toko, tak ada. Ada juga foto saya. Hadiri saksikan tablik akbar. Oh, cemas juga saya tadi. Saya kira saya sudah didaftarkan jadi caleg DPRK Aceh Selatan. Abdul Somad bukan caleg, Abdul Somad bukan orang politik, Abdul Somad bukan orang partai. Abdul Somad hanya ingin mengingatkan, jangan golput 17 April, jangan sebarkan ujaran kebencian, jangan tebarkan berita bohong hoax, jangan ambil money politik, uang duit yang disebar untuk memilih. Ibu, kalau ada nanti yang ngasih 100.000, ibu ambil.
Mereka bilang tidak, karena mereka udah kena siram. Kalau ada yang ngasih 100.000 pilih saya, ibu ambil. Haram itu bu, uang itu haram, haram. Sekarang saya tanya sekali lagi, kalau ada yang nyebar-nyebar duit 100.000, ibu ambil? Mulai saya ragu. Begitu cepat kau berkata iya dan tidak. Ambil uangnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Karena kalau dia sudah sebar duit, maka duit itu pasti akan dia tarik lagi macam main layang-layang. Ulur, tarik. Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Ambil uangnya, serahkan ke masjid. Setuju? Tak sama macam yang pertama tadi bersemangat, ambil uangnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Serahkan ke masjid. Setuju? Jangan sampai anak kita yang suci, yang bersih makan haram. Anakku yang lucu-lucu, gadis-gadis yang baik-baik, tiga-tiganya perempuan. Anak gadis kecil, tiga-tiganya perempuan. Man ala salasa banatin, siapa yang membesarkan 3 anak perempuan, adabahunna, dididik sekolah agama baik-baik, wa zawwajahunna, dinikahkan dengan laki-laki yang baik-baik, falahul jannah, maka surgalah bagimu pak, surga bagimu bu, karena sudah mendidik anak-anak yang baik. Jangan kasih anak makan haram. Dikasih anak sepiring nasi haram, disuap menjadi setetes darah, darah masuk ke jantung, menyembur darah dari jantung naik ke otak, otaknya menjadi haram, tertulis di keningnya otak haram. Yang salah anaknya apa bapaknya? Bapaknya karena ngasih duit haram. Ini duit haram akan berserak-serak sampai 17 April, maka harus kita jaga, jangan sampai mengambil duit haram. Saya tidak mau nanti ada telepon dari Aceh Selatan, Assalamualaikum Ustaz Abdul Somad. Waalaikumsalam, ini ada yang ngasih duit Pak Ustaz haram 2 juta Pak Ustaz. Boleh juga itu. Sekali haram tetap haram. 100.000 haram, 1 juta haram, 10 juta istiqoroh kita dulu. Yang namanya istiqoroh itu antara yang baik dengan lebih baik. Yang namanya istiqoroh itu antara lebih baik dengan yang terbaik. Adapun antara yang halal dengan yang haram tidak ada istiqoroh, karena yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Ini duitnya nggak jelas Pak Ustadz, warnanya merah. Kalau duit haram kan warnanya hijau kan? Ternyata definisi duit haram baru saya tahu. Kalau hijau haram, kalau merah hancur kita. Tahu Bapak Ibu hijau itu duit warna apa? 20.000. Ternyata baru saya paham kalau 20.000 haram. Tapi kalau 100 halam. Kalau 200 halal. Jangan sampai Pak, jangan sampai Bu. Berapa menit kau nikmati duit 100.000 itu? Masuk ke rumah makan 5 menit, kau makan 5 menit, kau coblos 5 menit, kau merasakan siksa azabnya 5 tahun penuh dengan penderitaan. Ya Allah, sudah kusampaikan di Aceh Selatan, sudah kusampaikan di tengah panas, sudah kusampaikan di bawah cahaya mataharimu. Jangan salahkan aku nanti di padang mahsyar ya Allah. Nanti kalau ditanya malaikat, hai masyarakat Indonesia, kenapa kalian mau disogok?
karena Ustadz Somad tidak pernah cerita itu. Ustadz hanya bicara tentang masalah sabar. Judul pengajian kita sabar. Kalau istri dilarikan orang sabar, suaminya dilarikan pelakor sabar. Itu bukan sabar, bodoh. Sabar menahan hawa nafsu, tidak mau mengambil uang 100.000. Sabar. Sabar bangun malam untuk sholat tahajud. Sabar. Sabar tidak mau diajak buat maksiat. Pulang ibu ke rumah, ngomong sama suaminya, bang, tadi di jalan ada orang mau ngasih uang 500.000, enggak kau ambil. Aku sabar tidak mau mengambilnya. Kau bukan sabar, bodoh. Semua orang berkata kau bodoh, tapi Allah berkata kau sabar. Ikut orang apa ikut Allah? Yakinkan dirimu bahwa kau sabar. Innallaha ma'as. Anak meninggal sabar, bagus. Suami meninggal sabar, bagus. Yang di hadapan saya ini orang sabar apa tak sabar? Panas terik tetap mendengar ceramah, sabar. Kenapa yang di tengah ini tidak pulang? Karena cuma mau pulang terjebak. Mereka bukan terjebak, Bu. Mereka sabar karena mereka sebelum datang sudah tahu resikonya. Datang di jalan terbuka, tak ada tenda, tak ada kipas, panas. Mereka tahu, tapi mereka sabar karena setiap tetes buluh keringat mereka akan dibalas Allah dengan surga Jannatul Firdaus. Yang sekarang kena panas terik, mudah-mudahan di akhirat kena payung di padang mahsyar nanti insyaallah. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik. Ya Allah, jadikan kami semua yang hadir pagi menjelang siang ini berkasih sayang karena Engkau. Dengan kasih sayang itu kami nanti akan bernaung di bawah singgasana arasmu ya Allah. Amin. Dicari Bapak Ibu nanti oleh Allah, ainal mutahabbuna bijalali. Mana dulu orang yang berkasih sayang karena aku mau menaungi mereka di bawah singgasana arasku pada saat tak ada naungan. Ada yang di padang mahsyar tenggelam karena keringatnya sampai lutut. Ada yang tenggelam sampai pinggang, ada yang tenggelam sampai leher karena panas. Tapi ada orang yang tak kena panas karena dia di dunia sudah berpanas-panas demi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 15 menit tentang perempuan, 15 menit udah pulang semua. 15 menit tentang pentingnya memilih pemimpin yang memperjuangkan syariat Islam. Yang terakhir 15 menit ke belakang. Belakang inilah yang paling tenang. Mereka tahu di mana ada atap berada.